Nah, sekarang kita akan menghitung statistiknya dulu ya. Kita tetap menggunakan strategi 3S, namun S yang kedua sebenarnya kita tidak lakukan ya, karena kita akan melakukan uji hipotesisnya berbasis teori ya. Nah, kita akan menghitung statistik setnya, yaitu adalah P1 topi dikurangin P2 topi ya, dikurangin 0 ya di sini, dibagi dengan ini ya, P topi 1 min P topi dikalikan 1 per N1 ditambah 1 per N2. Nah, ini kita akarin ya. Nah, kita hitung dulu ya. P1 topinya itu adalah 11 per 34, ini kurang lebih itu adalah 0,3235 ya. Nah, 32. Terus P2 topinya adalah 3 per 16, yaitu adalah 0,1875. Nah, P-nya itu total tuh kita punya 50 subjek ya, 34 tambah 16 ya, dan ada 14, itu adalah 0,28. Nah, N1-nya adalah 34, N2-nya ada 16. Nah, sekarang kita sudah siap untuk menghitung semuanya ya ini. Berarti Z-nya adalah 0,3235 dikurangin 475 dikurangin 0 dibagi akar dari ini ya, 0,28, 1 min 0,28, 1 per 34 ditambah 1 per 16. Nah, ini saya hitung dengan cepat aja dengan menggunakan Excel ataupun kalkulator ya, dipersilakan. Nah, hasilnya adalah 0,999314 ya. Kecil sekali sih. Nah, di sini karena kita menggunakan statistik Z ya, jadi kita bisa menggunakan kriteria Z yang pernah kita bahas dulu tuh ya. Nah, jadi kita akan bahas ini di slide sesudah ini sih ya. Nah, di sini adalah bukan tabel sih, tapi sejenis diagram kapan kita bisa menolak H0 atau belum bisa menolak H0 jika kita menggunakan statistik Z ya. Nah, di sini terlihat bahwa Z kita itu ada di area sini nih ya, yang warna kuning. Ya, dengan kata lain kita bisa kita belum bisa menolak H0 gitu ya. Tapi jika Z kita ada di area yang warna biru nih ya, saya kasih warna biru. Nah, berarti kita sudah bisa menolak H0 ya, walaupun dengan bukti yang tidak terlalu kuat gitu ya. Tapi kebetulan Z kita ada di area warna kuning, berarti kita belum bisa menolak H0. Berarti dengan kata lain, kita belum punya cukup bukti untuk mengatakan bahwa menguap itu bisa menular kepada orang lain gitu ya. Nah, semoga cukup jelas apa yang sudah saya dapatkan dengan menggunakan uji hipotesis berbasis teori. Nah, selanjutnya kita akan mengambil kesimpulan ya. Nah, kesimpulan kita apakah sudah ada bukti untuk menolak H0 ya. Ya, sayangnya di sini karena Z kita tidak terlalu besar ya, hanya hampir 1 ya. Berarti kita belum punya cukup bukti untuk menolak H0. Atau berarti belum ada asosiasi antara belum ada hubungan antara apakah kita diberikan diperlihatkan orang menguap itu dengan kita akan menguap tuh, itu belum ada hubungan ya gitu. Nah, jadi di sini kita bisa jawab belum ada bukti ya untuk menolak H0 gitu ya. Nah, untuk pertanyaan nomor 2 ini not applicable ya gitu. Kenapa? Karena hubungan pun tidak ada, gimana kita bisa mencari tahu hubungan sebab akibat ya. Jadi asosiasi di antara variabel explanatory dan variabel respon pun tidak ada asosiasi atau belum bisa dibuktikan bahwa ada asosiasi, maka kita pasti belum bisa mencari tahu apakah ada hubungan sebab akibat atau tidak gitu ya. Jadi pertanyaan nomor 2 itu tidak applicable dalam hal ini ya, karena pertanyaan nomor 1-nya itu belum ada bukti untuk menolak H0. Nah, kemudian untuk pertanyaan nomor 3, apakah hasil ini dapat digeneralisasi ke populasi? Nah, sayangnya juga tidak ya di sini. Tidak, karena si 50 subjek yang diambil ini, jika Anda baca lagi, itu tuh diambil sampelnya tuh secara convenient sampling gitu ya. Nah, bukan random sampling. Jadi jika Anda baca lagi, subjek-subjek itu diambil dari orang-orang yang datang ke suatu pasar malam ya. Jadi oleh karena itu
pengambilan sampelnya itu bukan secara random ya, tapi secara convenience, sehingga hasil ini lagi-lagi belum dapat digeneralisasi ke populasi. Nah, selanjutnya saya ingin membahas tentang validity condition untuk teori based test ya, untuk uji berbasis teori. Nah, pada contoh kasus yang tadi sebenarnya tuh kita belum bisa melakukan uji hipotesis berbasis teori pada kasus yang tadi tuh. Kenapa? Karena belum memenuhi syarat ini nih gitu ya. Nah, jadi pada syarat validity condition ini tuh agar kita bisa pakai teori based test, syarat jumlah data pada setiap tabel kontingensi itu harus lebih besar dari 10 gitu ya. Nah, jadi mungkin jika Anda ingat ini kan treatment group, ini control group ya, ini respon 1, ini respon 2 ya. Jadi setiap data yang ada di setiap sel ini tuh harus di atas 10 ya, atau secara total berarti harus di atas 40 dengan masing-masing selnya itu harus di atas 10. Nah, jika itu terpenuhi barulah kita bisa pakai teori based test. Nah, walaupun tadi kita tadi di contoh tadi itu saya menggunakan teori based test, itu hanya sekedar bagaimana saya menunjukkan perhitungan untuk menghitung set ya, walaupun sebenarnya tidak bisa dilakukan. Hal yang terakhir yang mau saya bahas yaitu adalah tentang bagaimana melakukan confidence interval untuk uji dua proporsi ya. Nah, mungkin Anda ingat bahwa ketika kita melakukan uji satu proporsi atau uji satu min ya, kan kita ada pertanyaan tuh gitu. Oke, H0-nya sudah ditolak gitu, tapi kita pengen tahu berapa sih perkiraan mu atau pi sebenarnya gitu ya. Nah, untuk kasus uji dua proporsi ada dua variabel yang kita tidak tahu ya, Pi1 dan Pi2 gitu. Apakah kita bisa mengestimasi Pi1 dan Pi2 sekaligus? Nah, sayangnya uji statistiknya ini tidak bisa mengestimasi Pi1 atau Pi2. Yang terbaik bisa kita lakukan itu adalah mengestimasi selisihnya. Nah, ini tuh ada di sekitar berapa gitu ya. Oke, jadi kan H0 dan HA-nya itu Pi1 min Pi2 sama dengan 0 atau Pi1 min Pi2 tidak sama dengan 0. Oke, H0-nya ditolak ya, berarti HA yang kita terima bahwa selisih antara Pi1 dan Pi2 itu bukan 0 ya. Nah, terus kita pengen tahu nih, kalau gitu selisihnya berapa sih gitu. Nah, ini bisa kita cari tahu dengan menggunakan formula yang ada di slide ini nih. Nah, jadi lagi-lagi yang terbaik yang bisa kita lakukan itu adalah dengan membuat sebuah interval kepercayaan gitu ya. Jadi interval kepercayaan. Jadi kita nggak bisa menghitung selisih Pi1 dengan Pi2 secara eksak, tapi kita bisa cari dalam sebuah interval gitu ya. Jadi intervalnya itu berarti Pi1 dikurangi Pi2 itu ada di antara batas bawah dan batas atas, di mana batas bawahnya itu bisa dihitung dengan formula ini nih ya. P1 topi dikurangi P2 topi dikurangi ZT dikali standar error. Nah, itu untuk batas bawah. Nah, untuk batas atas yang ini ya, rumusnya sama, cuman tandanya aja jadi berubah, jadi tanda tambah. Nah, sementara ZT-nya itu apa? ZT-nya ini ya. Nah, ini bukan M tapi ZT. Nah, ini masih sama seperti yang kita pernah pakai dulu ketika kita ingin mencari confidence interval untuk Pi dan mu. Ya. Nah, kemudian standar error-nya formulanya sedikit berbeda nih. Nah, adalah seperti ini. Ini standar error-nya. Yaitu adalah akar dari P1 topi dikali 1 min P1 topi dibagi N1 ditambah P2 topi dikali 1 min P2 topi dibagi N2 ya. Nah, ini adalah formula untuk mencari confidence interval untuk uji dua proporsi ya. Nah, semoga cukup jelas formula ini. Nah, berikut ini saya akan memberikan suatu contoh perhitungan untuk kasus berenang bersama lumba-lumba ya. Nah, jika Anda masih ingat, P1 topinya itu adalah ada 10 ya yang mengalami peningkatan, berarti 10/15. P2 topinya itu cuma ada 3 yang mengalami peningkatan di grup kedua ya. Nah, dengan ini kita bisa menghitung ya standar errornya ya, yaitu adalah 10/15 itu 2/3 ya, 0,67 dibagi jumlah data di grup 1 15 ya. Kemudian 3/15 itu adalah 0,2 bagi 15 juga ya. Nah, ini kurang lebih nilainya adalah sekitar 0,16.
Nah, kemudian kita sudah siap sekarang untuk menghitung confidence interval atau interval kepercayaan bagi selisih antara P1 dan P2 ya, ini nih. Nah, kita akan menggunakan 95%, tingkat kepercayaannya akan kita gunakan 95%, oleh karena itu ini adalah 7/15 ya, 7/15 dari ini kurang ini ya, gitu ya. Ditambah, dikurang dulu ya, karena yang batas bawah, dikurangi 1,96 dikali standar errornya tadi kita sudah hitung 0,16. Nah, ini ditambah. Nah, dan kita dapatkan hasilnya adalah ini adalah sebentar saya hitung dulu, dan hasilnya adalah 0,16 dan ini 0,78. Berarti dengan kata lain, selisih antara P1 dan P2 itu nilainya berkisar di antara 0,16 sampai 0,78, atau seringkali di buku disebut seperti ini, 78 ya. Dan di sini kita beri tanda bintang biasanya. Kenapa? Karena kita itu menolak hipotesis 0 ya. Jadi jika Anda ingat pada kasus dolphin kan kita menolak hipotesis 0, maka kita beri tanda bintang. Artinya 0 itu tidak ada di dalam interval ini. Nah, semoga cukup jelas. Kita bisa melakukan hal yang sama untuk kasus yang menguap tadi ya. Sama seperti yang di dolphin. Namun untuk kasus yang menguap harusnya tidak ada tanda bintang, karena H0-nya itu belum bisa ditolak ya. Berarti karena pasti nanti intervalnya itu akan memuat 0 ya, jika Anda hitung. Kemudian harap diingat bahwa formula ini lagi-lagi sebenarnya tidak bisa dihitung untuk kasus dolphin maupun kasus menguap, karena syarat-syarat agar bisa menggunakan formula ini itu tidak terpenuhi ya. Jadi di formula ini kan pada kasus dolphin, jika Anda ingat, ini jumlah data di setiap selnya ini tidak lebih besar dari 10. Oleh karena itu sebenarnya formula ini tidak bisa digunakan. Nah, sekian perkuliahan untuk uji dua proporsi. Kita akan lanjut ke bab selanjutnya, di mana kita akan membahas tentang uji selanjutnya, yaitu uji dua min.